Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratri Wulandari akan mempresentasikan tentang outline karya tulis ilmiah. Ya, yang pertama adalah saya mengambil karya tulis ilmiah yang berjudul Perbedaan Asupan Energi Protein dan Status Gizi pada Remaja Panti Asuhan dan Pondok Pesantren. Kemudian karya tulis ilmiah ini diteliti oleh Diah Ayu Susanti. Pada bab 1 tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, yaitu remaja merupakan salah satu kelompok rentan kurang gizi, dan pada umumnya tingkat asupan gizi remaja putri di panti asuhan lebih sedikit daripada di pondok pesantren. Kemudian manfaat penelitiannya yaitu bisa diberikan atau bisa dibagikan kepada dinas kesehatan atau ditujukan untuk dinas kesehatan, panti asuhan dan pondok pesantren, serta bidang ilmu khususnya ilmu gizi. Untuk rumusan masalah penelitiannya yaitu apakah terdapat perbedaan asupan energi, protein, dan status gizi remaja panti asuhan dan pondok pesantren. Dan tujuan umum pada penelitian kali ini adalah menganalisis perbedaan asupan energi, protein, dan status gizi remaja panti asuhan dan pondok pesantren. Untuk bab kedua, yaitu tentang tinjauan pustaka, di sini sudah ada beberapa teori-teori yang membahas tentang teori-teori tentang gizi yang sudah terlampir, seperti ada asupan makanan, asupan energi, asupan protein, faktor-faktor yang mempengaruhi asupan energi dan protein, jumlah porsi makan, dan lain-lain. Pada bab ketiga, yaitu tentang kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis penelitian. Pada kerangka teori ini terbentuk berdasarkan dengan tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan di karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian dari beberapa tinjauan teori yang sudah dijelaskan, dibuatlah kerangka teori yang secara ringkas tentang kebutuhan gizi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain seperti yang sudah dijelaskan di dalam tinjauan pustaka. Kemudian untuk kerangka konsepnya yaitu bahwa dari status tempat tinggal ini mempengaruhi asupan energi, asupan protein, indeks massa tubuh atau IMT, dan lingkar lengan atas atau lila. Sedangkan untuk hipotesisnya, saya mengambil hipotesis mayornya atau secara garis besar, hipotesis ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan asupan energi, protein, dan status gizi remaja panti asuhan dan remaja pondok pesantren. Adapun untuk hipotesis minornya sudah dijelaskan di karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian untuk bab selanjutnya tentang bab 4 tentang metode penelitian. Untuk ruang lingkup penelitian ini adalah untuk ruang lingkup ilmu gizi, di mana karya tulis ilmiah ini ditujukan atau dipaparkan khususnya untuk di bidang ilmu gizi. Kemudian jenis dan rancangan penelitian ini menggunakan rancangan observasional dengan pendekatan cross-seksional. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Darul Khatlonah dan Pondok Pesantren Baitul Muqaddas Pekalongan. Adapun waktu penelitian dan pengumpulan data ini dilakukan selama periode Maret hingga Mei 2012. Untuk populasi dan sampel, dalam subjek penelitian ini dengan jumlah 46 remaja yang 23 diantaranya itu remaja tinggal di Panti Asuhan Darul Khatlonah dan 23 remaja lainnya tinggal di Pondok Pesantren
Baitul Muqaddas. Untuk pengambilan sampel kasus dan sampel kontrol pada penelitian ini dilakukan secara non-random dengan metode konsekutif sampling yang berdasarkan remaja yang tinggal di panti asuhan dan pondok pesantren yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi sampai jumlah subjek yang dibutuhkan terpenuhi. Kemudian ada analisis data, yaitu menggunakan uji independen uji independen test dan Mann-Whitney uji atau uji Mann-Whitney dengan program SPSS for Windows. Kemudian ada pun kriteria inklusi. Sudah dijelaskan di sini ada remaja putri yang berusia 13 hingga sampai 21 tahun, kemudian merupakan anak panti asuhan Darul Khatlonah dan anak pesantren Baitul Muqaddas. Dan tidak cacat fisik dan mental, kemudian tidak menderita infeksi kurang lebih 1 bulan sebelum penelitian. Adapun kriteria eksklusinya yaitu responden yang menolak menjadi responden penelitian. Variabel pada penelitian kali ini, untuk variabel bebasnya yaitu adalah status tempat tinggal. Kemudian tempat tinggal ini terbagi menjadi 2 kelompok. Artinya terdapat 2 tempat yang dijadikan sebagai tempat penelitian, yaitu pondok pesantren dan panti asuhan. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu ada asupan energi, protein, dan status gizi. Jenis data. Untuk jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer, hasil dari wawancara langsung yang menggunakan kuesioner semi-quantified Food Frequency Questionnaire dan pengukuran status gizi IMT dan Lila. Kemudian cara pengumpulan datanya yaitu tadi ya sudah disebutkan menggunakan kuesioner semi-kuantitatif Food Frequency Questionnaire untuk mengukur jumlah asupan energi dan protein yang sudah terlampir. Bab 5 membahas tentang hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan asupan energi yang bermakna dengan nilai P sama dengan 0,00 antara remaja putri panti asuhan dan pondok pesantren. Kemudian terdapat perbedaan asupan protein yang bermakna dengan P sama dengan 0,00 antara kedua kelompok subjek. Kemudian tidak terdapat perbedaan lila yang bermakna dengan nilai P sama dengan 0,074 antara kelompok remaja putri panti asuhan dan pondok pesantren. Terdapat perbedaan IMT yang bermakna dengan nilai P sama dengan 0,008 pada kedua kelompok subjek. Bab 6. Pembahasan. Setelah tadi tentang hasil penelitian, kemudian pembahasan. Berdasarkan dari hasil penelitian dari karya ilmiah tersebut, untuk bab pembahasannya dapat saya ringkas sebagai berikut, yaitu hasil yang didapat dalam penelitian ini bertentangan dengan teori di mana jumlah asupan energi dan protein kelompok remaja putri panti asuhan lebih tinggi daripada remaja putri di pondok pesantren. Akan tetapi pada Lila dan IMT didapatkan status gizi kelompok remaja putri di pondok pesantren lebih baik daripada remaja putri di panti asuhan. Untuk pembahasan kali ini atau pembahasan pada penelitian karya ilmiah, peneliti ini membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian yang sudah diteliti langsung oleh peneliti. Kemudian pada bab 7
tentang simpulan dan saran. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar tingkat kecukupan energi dan protein pada remaja putri panti asuhan dan pondok pesantren termasuk dalam kategori kurang. Nilai lila pada kelompok remaja putri panti asuhan tidak berbeda jika dibandingkan dengan kelompok pondok pesantren. Kemudian, terdapat 13 subjek dengan status gizi buruk pada panti asuhan dan 7 subjek pada pondok pesantren. Namun, pada nilai IMT antara kedua kelompok subjek berbeda secara bermakna. Terdapat 7 subjek underweight pada panti asuhan dan 2 subjek overweight pada pondok pesantren. Kemudian untuk sarannya, perlu diberikan informasi mengenai pengetahuan gizi kepada pengelola panti asuhan dan pondok pesantren, sehingga pengelola dapat memberikan asupan energi dan protein yang cukup pada anak asuhnya. Dan yang terakhir adalah tentang ucapan terima kasih dari peneliti tentang karya ilmiah tersebut. Kemudian ada daftar pustaka pada karya ilmiah tersebut. Demikian presentasi dari saya tentang outline dari karya ilmiah, yaitu dari bab 1 sampai bab 5, kemudian kerangka-kerangka outline yang ada di dalamnya, kemudian dengan sedikit penjelasan ringkas pada kerangka karya tulis ilmiah tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.